Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama aku Intan Samadi dari Teknik Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan 3 digit yang terakhir 063. Kali ini saya ingin membuat 3D print teman-teman melalui SolidWorks lalu menggunakan Bamboo Studio lalu nanti akan dicetak melewati mesin 3D print. Oke, sekarang kita langsung aja mengerjakan tugas yang ke-9 ini ya.
Nah, ini udah selesai teman-teman. Kalian tinggal bisa langsung ke 3D printer. Untuk jangka waktunya itu ada di 6 menit ya tadi. Nah, 6 menit 15 detik. Nah, pas sudah 6 menit 15 detik nanti itu sudah terjadi hasilnya. Nah, untuk video 3D printer kalian bisa lihat di video ini. Nah, di sini ada sekarang angkanya nih. Nah, angka di sini itu dari kekuatan lasernya, dari arusnya, ampere-nya. Nah, kita setting ini berdasarkan dari benda kerja kalian atau benda kerja yang ada di sini, dari ketebalan si amperiknya. Semakin tebal semakin dia besar karena biar dia nembus gitu. Kalau misalkan aku biasanya kalau yang 5 mili itu bisa sampai 65, karena ini 3 mili. Nanti mungkin kalau yang cutting sama engraving juga itu berbeda juga ya. Kalau engraving dia kan nggak motong, dia tuh cuma ngukir doang kan. Nah kalau ngukir itu biasanya kayak ibaratnya tuh setengahnya atau mungkin di bawahnya dari di sini nyala nih. Nah di sini nyala nih, pernah nyala. Nah waktu kalau udah di starting dia otomatis kalau misalkan ini udah ketekan, ini udah ada nyala, berarti nanti indikatornya tuh bakal nyala gitu, sesuai sama bidang kalian, garis kalian. Nah kalian jangan sekali-kali tangannya tuh kesini gitu, atau mungkin di sampingnya, di pokoknya di masuk sini lah, itu nggak boleh. Itu nanti bakal gitu. Yang udah aku bilangin karena dia dari mana, dari sini. Yeah. Kalau di sini enggak, kalau di sini bukan. Tuh. Nah, mesinnya nanti dia bisa ngegerakin si nozzle-nya. Bisa kita atur di lewat laptopnya. Jadi itu. Nah, kalau yang paling kiri itu untuk mengubah yang puluhan, angka puluhan. Kalau yang ini untuk angka satuan. Oh ya mas. Nah, ini untuk desimalnya 0, gitu. Kan untuk kabel USB-nya ini terhubung, ada 2 kabel. Yang satu pokoknya 2 USB ini harus kesambung lah. Bisa nggak sih? Enggak. Aman ya? Geser ya mas. Geser ya. Geser dikit ya. Apa diulangin aja ya? Dikit banget. Tapi tetap kelihatan sih. Mau ulangin aja sih. Gimana sih? Aja. Nah, untuk cara kerja mesinnya sendiri, dia kan kalau kalian tahu di situ, nah dia bakal mantul lewat cermin di sini. Cermin nanti yang bakal ngelewatin sini, terus ditembusin ke sini, terus nanti ke bawah sini. Kayak gitu. Nah, karena ada 2 tahap, otomatis salah satu proses harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman harus tahu mana yang di engrave sama yang di cutting. Nah, yang di engrave yang ini, yang di dalam ini. Sedangkan yang di luarnya yang di cutting. Berarti yang di cutting ini bisa teman-teman dibikin transparan dulu. Nah, kalau udah teman-teman bisa teman-teman blok, meskipun yang tadi itu dibikin transparan tapi tetap teman-teman blok semua. Kenapa? Biar posisi Nggak berubah nanti atau? ya posisi terluarnya nggak berubah gitulah. Nah kalau udah di blok semua tadi, di blok semua, teman-teman pilih. Ini ada engraving. Tadi settingan udah benar kan? Sudah sesuai yang. Nah kalau udah, teman-teman tentukan dulu titik koordinatnya yang
bisa dipakai. Nah yang kosong kan ada di situ, di pojok atas itu. Nah teman-teman bisa geser titik koordinatnya kayak gini pakai kursor, atau teman-teman bisa juga tentukan nilai X sama Y nya secara manual. Nah ini bisa digeser ini. Pastiin nodulnya tuh ke benda yang belum kepotong gitu, yang Masih kosong. nah yang masih kosong tuh. Nah nanti kan kalian udah tahu nih ukuran benda kalian nih segini pak. Udah menentukan titik koordinatnya, misal di situ yang areanya kosong. Nah untuk menyeting engravingnya sendiri, kecepatannya itu ada pada nilai 300. Nah untuk yang lain nggak perlu diubah-ubah lagi, biarin tetap kayak gini. Nah kalau settingannya udah benar, teman-teman bisa preview ataupun starting. Kalau preview itu ini nggak nyala kan masarnya? Udah mati. Nah kalau preview, nih preview itu nah itu cuma memperlihatkan area kerja yang bakal digunakan. Kalau starting itu ibarat kayak teman-teman Gede aja itu nggak apa-apa. Kecil kan tadi. bentar tadi pixelnya salah ternyata settingannya. Nah kalau preview cuma memperlihatkan area kerja yang bakal dipakai, kalau starting itu bener-bener kayak lagi motong gitu. Jadi bentuk pergerakan nozzle-nya tuh menyesuaikan dengan desainnya teman-teman yang ada di sini. Bentar, kok kecil banget tadi. Ya mas. Oke, kalau udah untuk settingan kecepatannya udah benar, yang di korel lasernya udah, teman-teman bisa nyalakan lasernya di sini. Kamu bisa biar mereka aja. Biar mereka aja. Nah untuk engrave, karena di sini kita kecepatannya 300 dan sebenarnya ketebalan nggak harus sih kalau engrave. Karena pakai kecepatan 300, teman-teman setting powernya ada di 30. Coba diganti ke 30. Tadi udah tahu kan fungsinya tes di sini? Udah tahu fungsinya tes? Udah dijelasin belum tadi? Ya, kalau nyala berarti indikatornya nyala. Ya itu tuh buat nyalain lasernya. Coba itu kan. Jadi cuma nyalain lasernya manual gitu. Oh, berarti pencet terus. Ya. Jangan Kalau dipencet terus kan nyala terus. Heeh. Jadi cuma ngetes lasernya aja. Jangan itu ada yang kurang nih, ada yang kurang di setting tuh. Coba. Kira-kira. Kan ini udah, kecepatannya udah. Tapi tadi udah bisa teman-teman langsung starting. USB-nya ya? USB udah ini ya? Oh udah kok. Oh, udah. Silau. Kalau engraving dia kayak card readernya print kertas kira-kira deh. Nanti beda kalau dia cutting dia itu harus ngikutin dari garisnya. Ya, tadi kelompok keberapa yang ngaji ya? 34. Kelompok Yang aja. udah empat ya. Iya, sih. Satu lagi habis itu. Itu lagi. Kurang ngomong siapa? Habis. Aja. Nah, untuk cara kerja mesinnya sendiri dia kan mantap
misalkan, nah di sini ada keterangan angkanya nih. Nah, angka di sini itu dari kekuatan lasernya, dari arusnya, ampernya. Nah, kita setting ini berdasarkan dari benda kerja kalian atau benda kerja yang ada di sini, dari ketebalan si amperiknya. Semakin tebal semakin dia besar, karena biar dia nembus gitu. Kalau misalkan aku biasanya kalau yang 5 mili itu bisa sampai 65, karena ini 3 mili. Nanti mungkin kalau yang cutting sama engraving juga itu berbeda juga ya. Kalau engraving dia kan nggak motong, dia tuh cuma ngukir doang kan. Nah kalau ngukir itu biasanya kayak ibaratnya tuh setengahnya lah, atau mungkin di bawahnya dari di sini nyala nih. Nah di sini nyala nih, ya pernah nyala. Nah waktu kalau udah di starting dia otomatis kalau misalkan ini udah ketekan, ini udah ada nyala, berarti nanti indikatornya tuh bakal nyala gitu, sesuai sama bidang kalian, guys kalian. Nah kalian jangan sekali-kali tangannya tuh ke sini gitu, atau mungkin di sampingnya, pokoknya di masuk sini lah, itu nggak boleh. Itu nanti bakal gitu. Yang udah aku bilangin, karena dia dari mana, dari sini. Ya. Kalau di sini enggak, di sini bukan. Tuh. Nah, mesinnya nanti dia bisa ngegerakin si nozzle-nya, bisa kita atur di lewat laptopnya, jadi itu. Nah, kalau yang paling kiri itu untuk ngubah yang puluhan, angka puluhan. Kalau yang ini untuk angka satuan. Oh ya mas. Nah, ini untuk desimalnya 0, gitu. Kan untuk kabel USB-nya ini terhubung, ada 2 kabel. Yang satu pokoknya 2 USB ini harus kesambung lah. Nah, karena ada 2 tahap, otomatis salah satu proses harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman harus tahu mana yang di engrave sama yang di cutting. Nah, yang di engrave yang ini, yang di dalam ini, sedangkan yang di luarnya yang di cutting. Berarti yang di cutting ini bisa teman-teman dibikin transparan dulu. Nah, kalau udah teman-teman bisa teman-teman blok, meskipun yang tadi itu dibikin transparan, tapi tetap teman-teman blok semua. Kenapa? Biar posisi Nggak berubah nanti atau? ya posisi terluarnya nggak berubah gitulah. Nah kalau udah di blok semua tadi, di blok semua, teman-teman pilih. Ini ada engraving. Tadi settingan udah benar kan? Sudah sesuai yang Nah kalau udah, teman-teman temukan dulu titik koordinatnya yang bisa dipakai. Nah yang kosong kan ada di situ, di pojok atas itu. Nah teman-teman bisa geser titik koordinatnya kayak gini pakai kursor, atau teman-teman bisa juga tentukan nilai X sama Y-nya secara manual. Nah, ini bisa digeser ini. Pastiin nozzle-nya tuh ke benda yang belum kepotong gitu, yang Masih kosong. Nah, masih kosong betul. Nah, nanti kan kalian udah tahu nih ukuran benda kalian nih segini pak. Udah menentukan titik koordinatnya, misal di situ yang areanya kosong. Nah, untuk menyeting engravingnya sendiri, kecepatannya itu ada pada nilai 300. Nah untuk yang lain nggak perlu diubah lagi, biarin tetap kayak gini. Nah, kalau settingannya udah benar, teman-teman bisa preview ataupun starting. Kalau preview itu
Ini nggak nyala kan lasernya? Udah mati. Nah kalau preview, nih preview itu Kecil banget ternyata. Nah, itu cuma memperlihatkan area kerja yang bakal digunakan. kalau starting itu ibarat kayak teman-teman Gede aja itu nggak apa-apa. Kecil banget jadi. bentar. Tadi pixelnya salah ternyata settingannya. Nah, kalau preview cuma memperlihatkan area kerja yang bakal dipakai, kalau starting itu bener-bener kayak lagi motong gitu. Jadi bentuk pergerakan nozzle-nya tuh menyesuaikan dengan desainnya semuanya ada di sini. Bentar, kok kecil banget tadi. Ya, Mas. Oke, kalau udah Untuk settingan kecepatannya udah benar, yang di suara lasernya udah, teman-teman bisa nyalakan lasernya di sini. Oh, bisa biar mereka aja. Biar mereka aja. Iya. Nah, untuk engraf, karena di sini kita kecepatannya 300 dan sebenarnya ketebalan nggak ngaruh sih kalau engraf. Karena pakai kecepatan 300, teman-teman setting powernya ada di 30. Coba diganti ke 30. Tadi udah tahu kan fungsinya tes di sini? Udah tahu fungsinya tes. Udah jelasin belum tadi? Ya, kalau nyala berarti indikatornya nyala. Ya itu tuh buat nyalain lasernya. Coba itu kan. Jadi cuma nyalain lasernya manual gitu. Oh, berarti pencet terus. Ya. Jangan Kalau start kalau dulu. dipencet terus kan nyala terus. Heeh. Jadi cuma ngetes lasernya aja. Jangan dulu. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang di setting tuh. Coba. Kira-kira. Kan ini udah. Kecepatannya udah. tapi tadi udah bisa teman-teman langsung starting. USB-nya ya? USB udah ini ya? Oh udah kok. Oh, udah. Silau. Ini kalau engrafing dia kayak card readernya ngeprint kertas ya, kira-kira kayak gitu. Nanti beda kalau dia cutting dia itu harus ngikutin dari garisnya. Ini tadi kelompok keberapa yang ngaji ya? 34. Kelompok Yang udah empat ya. Iya, sih. Satu lagi habis itu. Betul lagi. Kurang ngomong siapa? Habis. Geser banget sih. Bisa nggak sih? Enggak. Aman ya? Geser ya, Mas. Geser ya. Banget. Geser dikit ya. Kau diulangin aja ya? Iya. Dikit banget. Tapi tetap kelihatan sih. Mau ulangin aja sih. Gimana sih? Oke, sekian teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.